وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Sungai Pinang Citraland yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan memulai untuk kajian kitab Bulughil Maram yang sebenarnya ini melanjutkan pengajian sebelumnya. Yang mana pengajian sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan bab sifatis shalah, bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang ke-10 dan hadis ke-11 di dalam kitab di dalam bab sifatis shalah ini di kitab Bulughil Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan dua hadis Nabi yang menjelaskan tentang perihal bacaan basmalah itu di dalam salat. Hadis yang pertama hadis Anas ibn Malik, ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu tepatnya urutan hadis yang ke-10. Hadis Anas bin Malik ini menyebutkan secara zahirnya di sini bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibaca di dalam salat. Anas bin Malik meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka semuanya memulai salat itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang zahirnya, yang nampaknya di sini tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menjadi dalil bagi sebagian para ulama bahwasanya ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam salat jahriyah ini bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar itu membawakan sejumlah riwayat dari jalur yang lain. Dalam ziyadahnya Imam Muslim disebutkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam riwayatnya Imam Nasai dan Ibnu Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan, tidak mengangkat suaranya. Nah, hadis yang urutan ke-10 ini adalah hadis bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya bismillah itu tidak dinyaringkan pada saat seorang itu membaca Al-Fatihah, terutama imam di sini atau orang yang salatnya munfarid, salatnya sendiri-sendiri tetapi dia membaca salat jahriyah. Nah, kemudian hadis yang ke-11 yaitu satu hadis setelahnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar meriwayatkan dari Nu'aim al-Mujmir. Nu'aim al-Mujmir ini tabi'in yang senior di Madinah, muridnya Abu Hurairah. Nu'aim al-Mujmir ini mengatakan shallaitu wara'a Abi Hurairah, aku salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqara'a, dan Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian Abu Hurairah membaca Ummul Qur'an. Yang zahir yang nampak dari hadis ini, Abu Hurairah mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahimnya di saat mengimami orang-orang sholat, yang dibuktikan bahwasanya Nu'aim al-Mujmir ketika sholat di belakang Abu Hurairah mendengar dengan jelas Abu Hurairah mengeraskan bacaan basmalahnya. Setelah selesai sholat, Abu Hurairah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ini berada dalam genggaman tangannya, Inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah. Aku adalah orang yang paling mirip salatnya itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu dalam hal ini Abu Hurairah mempraktekkan tata cara salat Nabi
dan kemudian mengabarkan kepada makmum yang bermakmum di belakangnya, demikianlah Nabi sholat. Nah, di antara bagian di mana Nabi sholat itu adalah mengeraskan bacaan basmalah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang kedua hadis ini, perlu diketahui terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam surah Al-Fatihah ayat atau bukan? Kalau antum buka mushaf, antum akan dapati Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Coba buka mushaf yang ini, ada yang mau buka enggak? Satu mungkin kan? Ustadz Restu coba. Coba nanti ditunjukkan ke jamaah. Ya, diperlihatkan ke jamaah Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama atau bukan itu. Coba dilihat. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama atau bukan di mushaf itu? Bukan. Bukan ya? Nah, yang penasaran nanti digilir keliling aja, lihat. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat yang pertama di mushaf ini. Sehingga dalam hal ini memang terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim ini ayat atau bukan. Sebagian berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari Al-Fatihah, dan sebagian bukan ayat dari Al-Fatihah. Nah, dalam hal ini nanti perbedaan pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim itu ayat atau bukan ini juga memberikan pengaruh besar terhadap praktek membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Karena berawal dari perbedaan pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini ayat atau bukan. Sehingga nanti ada saja sebagian ahli fikih yang menyatakan bahwasanya Al-Fatihah yang dibaca tanpa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak sempurna gitu. Sehingga harus dibaca. Kalau tidak dibaca dengan sempurna Bismillahirrahmanirrahim tersebut gitu, sama halnya sholatnya batal. Nah, ada yang berpendapat demikian. Nah, maka malam hari ini insya Allah kita akan membahas terlebih dahulu kedudukan Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam surah Al-Fatihah, ayat atau bukan. Di kesempatan malam hari ini saya mengutip uraian dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau An-Nashr fi Qira'atil Ashr. An-Nashr fi Qira'atil Ashr ini adalah kitab yang menghimpun riwayat-riwayat dari berbagai jalur qiraat dari 10 imam ahli qiraat, dan kemudian penjelasan perbedaan wujuhul qiraat antara imam-imam yang 10 ini dihimpun oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab beliau An-Nashr fi Qira'atil Ashr. Adapun kitab ini kemudian diringkas oleh beliau sebagai bentuk pendekatan terhadap pelajar pemula yang hendak mengetahui ilmu qiraat. Beliau susun Taqribun Nashr fi Qira'atil Ashr. Jadi kitabnya yang lebih ringkas lagi untuk menghimpun uraian yang luas di dalam kitab An-Nashr fi Qira'atil Ashr. Adapun kemudian bentuk nazamnya bagi yang hendak menghafal wujuh qiraat yang 10 dari para a'immatul qurra, ini yang dikenal dengan Al-Qira'ah Al-Ashrah Al-Kubra. Jadi dalam kitab An-Nashr fi Qira'atil Ashr ini kemudian disusun dalam nazam beliau Thayyibatun Nashr namanya. Nah, jadi demikian. Nah, di dalam kitab An-Nashr fi Qira'atil Ashr
Al-Imam Ibnul Jazari ini menukilkan ada 5 pandangan para ulama berkenaan dengan apa? Kedudukan Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam Al-Quran dan di dalam surah Al-Fatihah. Apakah dia ayat dari Al-Fatihah atau bukan? Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah saja dan bukan bagian dari surah-surah yang lainnya, kecuali bagian dari surah An-Naml ayat 30. Di surah An-Naml ayat 30 ini kan suratnya Nabi Sulaiman terhadap penguasa Yaman, yaitu Ratu Bilqis. Terhadap penguasa Yaman pada saat itu, bunyi ayatnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ini sepakat para ulama ini adalah bagian dari ayat. Adapun yang di awal-awal ayat, di awal-awal surah, pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya dia ayat dari surah Al-Fatihah saja. Sementara nanti bismillahirrahmanirrahim yang di awal-awal surah kecuali surah At-Taubah dia bukan ayat. Ini adalah pandangan dari para ulama di Mekah dan Kufah. Nah, oleh sebab itu qurra Mekah seperti Al-Imam Abdullah ibnu Katsir, ahli imam qiraat di Mekah, kemudian di Kufah Imam Asim ibn Bahdalah, ini yang kita baca qiraat kita yaitu Imam Asim di Kufah, ini menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim dia adalah bagian dari surah Al-Fatihah, ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, kemudian pendapat yang kedua, pandangan yang kedua, adik-adik bisa tenang ya, adik-adik bisa tenang ya. Pandangan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim dia adalah ayat di awal surah Al-Fatihah dan di awal tiap-tiap surah kecuali surah Al-Bara'ah, yaitu kecuali surah At-Taubah. Ini kata Imam Ibnul Jazari, ini yang sahih dari madhab Imam Syafi'i. Yang sahih dari madhab Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim dia adalah ayat di awal surah Al-Fatihah dan bagian dari ayat surah An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat surah An-Naml dan dia juga adalah ayat di awal surah Al-Fatihah. Jadi pendapat yang ketiga ini sejatinya hampir sama dengan pendapat yang pertama, hanya saja ada tambahan bahwasanya ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari ayat, karena satu ayatnya itu kan di surah An-Naml ayat 30 itu dimulai dari innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, pendapat yang ketiga ini dia adalah salah satu dari dua qaulnya Imam Syafi'i. Pendapat yang keempat menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim dia ayat tunggal yang terpisah dari tiap-tiap surah. Dia ayat, tapi dia bukan bagian dari surah yang berada di awalnya. Jadi ketika dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat sendiri, tapi dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fih, dia ayat sendiri, bukan bagian dari surah Al-Baqarah, demikian hingga akhir. Ini kata Al-Imam Ibnul Jazari adalah yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal dan pendapat dari Imam Dawud Az-Zahiri yang menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tunggal yang bukan bagian dari surah yang ada. Dan yang terakhir, ini pendapat yang kelima, menyatakan Bismillahirrahmanirrahim itu sama sekali bukan ayat di awal surah. Tapi pendapat yang kelima ini sepakat bahwasanya dia bagian dari ayat surah An-Naml tadi. Dia bukan ayat di awal-awal surah, akan tetapi ditulis di dalam mushaf itu sebagai bentuk tayammun,
untuk kita tayamun itu kan meyakini berbaik sangka gitu, tayamun, dan kemudian tabarruk, mengharapkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla terhadap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Ini pendapat yang kelima. Pendapat kelima ini adalah pendapatnya mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Al-Imam Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Nah, dari 5 pendapat ini Al-Imam Ibn Al-Jazari kemudian memberikan komentar, wa hadhil aqwal tarji'u ila an-nafyi wal itsbat. Jadi pandangan-pandangan dari para ulama demikian ini, bahwasanya bismillah ini bagian dari Al-Fatihah atau tidak, ini sejatinya berakar pada ketetapan nafyu dan isbat. Nafyu dan isbat itu apa? Nafyu itu peniadaan. Jadi pendapat yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat berarti menafikan Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai ayat dan menafikannya sebagai bagian dari surah Al-Fatihah. Wal isbat, isbat ini menetapkan, artinya pendapat yang menetapkan, dia menetapkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga kalau dikerucutkan dari 5 pendapat ini, sejatinya ada 2 secara umum pandangan mengenai Bismillahirrahmanirrahim dalam kedudukannya sebagai ayat Al-Fatihah atau bukan. Pandangan yang memandang Bismillah itu sebagai ayat dari Al-Fatihah, dan pandangan yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Al-Fatihah. Kemudian Imam Ibn Al-Jazari mengatakan, walladzi na'taqiduhu, yang kami yakini, kami berakidah dengannya, anna kilaihima sahihun, dua-duanya sahih. Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat dari Al-Fatihah ini adalah pendapat yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Al-Fatihah ini juga sahih. Wa anna kulla dzalika haqqun, tiap-tiap pendapat itu benar, hak, hakikat kebenaran itu kan. Jadi benar itu sampai kepada hakikatnya. Fayakunul ikhtilafu fihi ma kakhtilafi al-qiraat, sehingga perbedaan pandangan mengenai bismillah itu ayat atau bukan dari surah Al-Fatihah, sejatinya perbedaan pandangannya ini sama seperti perbedaan wujuh qiraat. Wujuh qiraat itu memang Nabi mengajarkan Maliki Yaumiddin itu dibaca pendek, dan Nabi juga mengajarkan Maliki Yaumiddin dibaca panjang. Maliki Yaumiddin itu di mushaf yang antum pegang tadi, diperiksa ayat Maliki Yaumiddinnya panjang atau enggak itu sama bapak. Coba pendek kan Pak? Pendek. Nah, yang dibaca pendek berarti alifnya dinafikan, ditiadakan alifnya, sehingga bacaannya pendek, Maliki Yaumiddin. Sementara di mushaf yang antum pegang itu, yang ada di lemari itu, nanti dia didasarkan pada riwayatnya Imam Hafiz an Asim ibn Bahdalah, alifnya ditetapkan, ada di situ alif Maliki Yaumiddin. Hanya saja penulisannya nanti tidak digabung dengan huruf, tetapi dia ditulis terpisah di atas huruf mim. Karena Rasm Utsmani itu penulisannya mim itu langsung nyambung ke lam. Dari mim langsung menyambung ke huruf lam. Kenapa ditulis demikian gitu kan? Agar agar tulisan Rasm Utsmani ini bisa menerima 2 cara pembacaan untuk ayat Maliki Yaumiddin ini gitu loh. Nah, sampai di sini penafian dan penetapan bismillah di dalam Al-Fatihah itu sama halnya dengan penafian dan penetapan alif di dalam Maliki Yaumiddin itu gitu loh. Ditetapkan dan dinafikan bunyi bacaannya, demikian juga bismillahirrahmanirrahim.
Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok bisa demikian gitu kan? Nah, ini informasinya kemudian kita dapati di dalam salah satu literatur tafsir yang disusun oleh Al-Imam Abu Ishaq Ahmad ibn Muhammad Ats-Tsa'labi. Beliau menyusun kitab tafsir namanya itu Al-Kasyf wal Bayan. Dan Al-Imam Abu Ishaq Ahmad ibn Muhammad Ats-Tsa'labi ini, beliau adalah salah seorang ulama Syafi'iyah. Ketika beliau menjelaskan tentang nuzulnya surah Al-Fatihah, beliau mengutip ada dua pandangan para ulama berkenaan dengan Al-Fatihah ini turun di mana, di Mekah atau di Madinah. Jumhur ulama, mayoritas para ulama menegaskan bahwasanya Al-Fatihah ini turun di Mekah dan termasuk di antara surah-surah yang pertama kali turun. Namun kemudian ada satu ulama tabi'in yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu turun di Madinah. Siapa yang berpendapat demikian? Yaitu Al-Imam Mujahid ibn Jabar. Ini salah satu dari muridnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, berkenaan dengan dua hal ini, Al-Fatihah ini ada yang mengatakan turun di Mekah dan ada yang mengatakan turun di Madinah. Al-Imam Ats-Tsa'labi kemudian mengatakan, qultu qala ba'dul ulama'i wa qad luffiqa baina hadaini al-qaulaini. Sebagian ulama berpendapat dua pandangan ini, dua berita, dua khobar tentang di mana turunnya Al-Fatihah ini, apakah di Mekah ataupun di Madinah, ini bisa dikompromikan. Annaha makkiyah wa madaniyah, yaitu apa? Nazala biha Jibril marratain. Malaikat Jibril memang menurunkan Al-Fatihah itu dua kali. Marratan di Makkah, kali pertama itu turun di Mekah. Wa marratan bil Madinah, dan kali kedua dia turun di Madinah. Hina hallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'dhiman wa tafdilan, sebagai bentuk apa? Pengagungan dan menunjukkan keutamaan Al-Fatihah ini di antara surah-surah yang lain. Lihadhihi surah ala ma siwaha, terhadap surah-surah yang selainnya. Walidzalika, oleh sebab itu, summiyat mathani. Oleh sebab itu Al-Fatihah itu dinamakan mathani. Mathani itu dua. Jadi seringkali disebutkan Al-Fatihah itu dinamakan As-Sab' al-Mathani, 7 yang dua. 7 yang dua itu apa? 7 ayat yang dua kali turun. Nah, hingga sampai saat ini yang turun pertama, kalau begitu ada yang pertama dan yang kedua, nah karena dua kali turunnya, Al-Fatihah itu dua kali turun. Dari kedua kali turun ini ada yang Al-Fatihah itu turun dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ada Al-Fatihah yang turun tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan ini yang kemudian belum dicantumkan oleh Al-Imam Ats-Tsa'labi ini di dalam tafsirnya. Yang turun pertama itu dengan Bismillah atau tidak, dan yang turun kedua ini dengan Bismillah atau tidak, ini yang perinciannya itu belum disampaikan oleh Al-Imam Ats-Tsa'labi rahimahullahu ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah ta'ala a'lam ya. Berdasarkan penelusuran yang ringkas yang saya lakukan terhadap beberapa hadis-hadis Nabi SAW, yang nampak bagi saya, Al-Fatihah yang pertama kali itu turun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang turun yang kedua ini yang tanpa Bismillahirrahmanirrahim, dan dua-duanya Al-Fatihah gitu loh. Dua-duanya adalah Al-Fatihah. Sehingga nanti mereka yang mendasarkan Al-Fatihah ini pada riwayat kali kedua turunnya ini, merekalah yang kemudian tidak menetapkan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat.
Adapun nanti yang melihat Al-Fatihah yang turun pertama kali dengan bismillah, dialah yang kemudian menetapkan dan berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah. Nah, dalilnya apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu turun pertama kali di Mekah tadi ya, berdasarkan penukilannya Imam As-Sa'labi tadi. Turun pertama kali di Mekah dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini didasarkan pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu anha itu mengabarkan kepada kaum muslimin qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yuqatti'u qira'atahu ayatan. Nah, yang diriwayatnya Ummu Salamah Maliki yaumiddinnya ma-nya itu dipendekkan. Nah, ketika Ummu Salamah mengabarkan yuqatti'u, memenggal ayatan per ayat, sehingga hadis Ummu Salamah ini mengabarkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat gitu kan. Karena ketika beliau menukilkan bacaannya Nabi ini dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian di akhir dikabarkan oleh Ummu Salamah dia adalah ayat. Dan Ummu Salamah ini adalah sahabat Nabi yang membersamai Nabi sejak kapan gitu kan. Ummu Salamah itu dengan Abu Salamah suaminya sebelum Nabi SAW termasuk as-sabiqunal awwalun, yang diantara orang yang pertama kali masuk Islam. Dan Abu Salamah beserta Ummu Salamah ini ikut hijrah ke Habasyah di tahun kelima kenabian. Artinya apa? Ketika Ummu Salamah mengabarkan demikian, ini adalah Al-Fatihah yang didengar Ummu Salamah sejak sedari awal Nabi mengucapkan Al-Fatihah. Sejak sedari awal Nabi mengucapkan Al-Fatihah berarti sedari kapan? Sedari di Mekah. Artinya di Mekah dia udah turun gitu loh. Yang turun di Mekah yang didengar oleh Ummu Salamah kemudian dikabarkan kepada kita semua, Al-Fatihahnya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah yang kedua itu tanpa Bismillahirrahmanirrahim, ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan inilah yang menjadi pegangan dari Imam Malik. Tadi Imam Malik mengatakan Bismillah itu bukan ayat ini. Karena Imam Malik meriwayatkan hadis ini, jadi Imam Muslim ini pada saat meriwayatkan hadis ini beliau melalui jalurnya Imam Malik. Nah, Imam Malik pada saat meriwayatkan hadis ini yang jadi pegangan beliau bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Bagaimana hadisnya gitu kan? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah mengatakan, qala Allah taala, Allah berkalam, qasamtus salata baini wa baina abdi, aku membagi salat itu antara diriku dengan hambaku, kata Allah. Nisfaini, menjadi dua bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku dia berhak atas apa yang dia pinta. Fa idza qala al-'abdu, ketika hambaku itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku itu mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah kemudian mengabarkan athna alayya abdi, ini hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku itu mengucapkan maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku ini telah memuji dan memujaku. Wa qala marratan fawwada ila abdi wa qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah bagian dariku dan bagian hambaku.
sampai kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadza li 'abdi, yang ini bagian dari hambaku. Sehingga Al-Fatihah itu dari alhamdulillahirabbil alamin, itu punya Allah. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini hak bagi hambaku. Nah, argumentasinya di mana jemaah sekalian? Ini para ulama Malikiyah menyebutkan ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti Allah langsung yang mengatakan. Ketika Allah langsung yang mengatakan, Allah tidak mulai dengan bismillah, tapi Allah memulainya dari alhamdulillahirabbil alamin. Artinya bismillahirrahmanirrahim enggak ada di sini gitu loh. Sehingga ditetapkan Al-Fatihah yang versi ini tanpa bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau ditanya kenapa kok ini yang dinyatakan sebagai yang turun kedua kalinya Ustaz gitu kan. Kita lihat Abu Hurairah ini mengatakan apa? Aku mendengar langsung dari Rasulullah. Abu Hurairah kapan mendengar dari Rasulullah? Abu Hurairah itu kan baru sampai di Madinah tahun ke-7 Hijriah. Gitu loh. Baru tahun ke-7 Hijriah beliau hijrah bersama dengan qabilahnya, qabilah Daus dari Yaman itu sampai di Madinah tahun ke-7 Hijriah. Sementara Ummu Salamah tadi sudah mendengar Al-Fatihah yang dengan bismillah itu dari awal keislaman beliau sejak dari Mekah. Sehingga di sini dapat diprediksi gitu kan, turunnya Al-Fatihah yang kedua ini bersama dengan hadis qudsi ini itu tanpa bismillah, dan dia tetap 7 ayat gitu lah. Dia tetap 7 ayat. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi kesimpulan Imam Ibnul Jazari tadi, bahwasanya dua-duanya itu sahih, dua-duanya benar. Enggak perlu nanti pandangan yang ini menyalahkan pandangan yang itu gitu loh. Dan lebih diringkas lagi nanti kemudian oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah itu dalam kitab beliau Mizanul Ma'dalah bi Sya'nil Basmalah. Imam As-Suyuti menguatkan pandangan dari pandangannya Imam Ibnul Jazari ini gitu. Sehingga di awal kitab beliau ya, di awal kitab Mizanul Ma'dalah ini Al-Imam As-Suyuti rahimahullah itu mengatakan la yasma'u syafi'iyyun qattu illa wada'a asabi'ahu fi udhunayhi gitu. Atau kama qala rahimahullah. Kurang lebih maknanya seperti itu. Tidaklah seorang yang bermadhab Syafi'i mendengar kesimpulan saya di dalam kitab ini kecuali dia akan tutup telinga. Maksudnya apa? Kalau madhab Syafi'i kan harus dibaca gitu, dan harus dikeraskan. Nah, kesimpulan saya nggak dibaca pun nggak apa-apa gitu loh. Sehingga menjadikan mereka nanti akan tutup telinga. Padahal Imam Suyuti rahimahullah itu kan beliau awalnya dari madhab Syafi'i gitu loh. Nah ini insya Allah jemaah sekalian wawasan bagi kita bahwasanya pendapat yang demikian ini perbedaan pandangan, perbedaan pendapat mengenai Bismillahirrahmanirrahim ayat atau bukan ayat ini telah dikemukakan oleh para ulama kita. Jalur komprominya, cara mengkompromikannya, dan kita dapatkan dengan bukti yang insya Allah kuat bahwasanya dua-duanya itu memang Allah turunkan demikian. Al-Fatihah Allah turunkan dengan bismillah, dan Al-Fatihah juga Allah turunkan tanpa bismillahirrahmanirrahim, dan dua-duanya adalah 7 ayat. Nah sampai di sini silahkan jemaah sekalian, apabila ada yang ditanyakan baik berkenaan dengan tema yang kita bahas ini ataupun yang lainnya yang nanti insya Allah di pekan yang akan datang pembahasannya adalah dinyaringkan atau tidak itu Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam bacaan sholat. Silahkan jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan atau pertanyaannya di luar tema yang kita bahas juga tidak mengapa. Mudah-mudahan saya ada jawabannya. Enggak ada. Nggih, monggo. Ulama zaman itu kenapa maksudnya ketika nggak ada yang merasa ini punya aku benar dan punya aku salah gitu, kok nggak kayak gitu
Ketika ya tadi kan udah dijabarkan detailnya kenapa turunnya, terus yang lain-lainnya, kok nggak ada yang ngerasa yang punya aku benar, punya aku salah gitu, itu kenapa gitu? Karena para ulama yang dahulu itu sebagaimana dikabarkan oleh salah seorang tabi'in di Kufah, itu namanya Abdullah Aun ibn Abdillah ibn Utbah bin Mas'ud, ini salah seorang tabi'in. Beliau itu menyatakan bahwasanya perbedaan pandangan yang demikian itu justru rahmat gitu loh. Jadi beliau mengatakan, ma uhibbu anna ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Saya itu justru tidak senang kalau sahabat Nabi itu enggak beda pendapat. Justru ketika mereka berbeda pendapat, saya senang gitu. Di antaranya pada saat perbedaan pendapat itu tidak ada yang mengklaim kamu salah gitu. Ini memang demikian yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi ini kan. Kenapa kok saya senang, kata Imam Aun bin Abdillah tadi gitu kan? Karena ketika para sahabat itu masih berbeda pendapat, generasi setelahnya nanti yang berpegang dengan salah satu pendapat dan tidak berpegang dengan pendapat yang lain masih dikategorikan dalam koridor sunnah. Tapi kalau nanti para sahabat sudah bersepakat, ada generasi setelahnya yang berpegang dengan pendapat menyelisihi kesepakatan para sahabat, maka dia sudah menyelisihi sunnah gitu. Artinya ketika para sahabat, para ulama itu masih berbeda pendapat, ini masih dalam koridor sunnah, belum keluar dari koridor sunnah. Ini satu. Kemudian yang kedua, mungkin mudah-mudahan hadis ini bisa menjawab. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada dua sahabat Nabi itu dalam perjalanan tidak mendapatkan air, waktu sholat sudah masuk, maka keduanya bertayamum. Setelah selesai sholat gitu kan, ternyata mereka mendapati air, waktunya belum habis. Nah ini apa yang harus dilakukan gitu loh. Apa yang harus dilakukan demikian? Nah salah satunya kemudian mengulangi sholat, yang lain tidak gitu kan. Artinya mencukupkan sholat yang dengan tayamum. Sementara yang lain, yang satunya tadi mengatakan bahwasanya kalau yang tadi berarti batal karena sudah didapati air pada waktunya, diulanglah sholat 2 kali. Ketika dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa jawaban Rasulullah? Asabtas sunnah. Rasulullah mengatakan kepada yang tidak mengulang, yang benar sunnahnya kamu gitu. Kemudian kepada yang mengulangi sholat, apakah Rasulullah mengatakan kamu salah gitu? Enggak, Nabi mengatakan laka ajar marotain, kamu dapat pahala 2 kali. Sehingga dalam hal ini ketika khilaf yang seperti ini gitu kan, ada dasarnya dari Nabi, dan ini hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim. Namun dalam rangka amanat ilmiah saya sampaikan sanad riwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini masih ada masalah di dalam kesahihannya. Dalam hal ini saya bertaklid kepada Imam Al-Hakim tentang kesahihan sanad ini, di mana di dalam matan hadis ini ada pelajaran besar, yaitu apa? Tidak semua khilaf atau perbedaan pandangan ini kemudian divonis oleh Nabi satunya salah gitu kan. Ketika Nabi mengatakan iya kamu yang benar sunnahnya, Nabi tidak mengatakan kepada yang lain kamu salah sunnahnya, enggak. Tapi Nabi menetapkan apa? Anda dapat ajar 2 kali, Anda dapat pahala 2 kali. Nah, berdasarkan hal ini semua gitu kan, inilah yang menjadikan para ulama salaf ini tidak mengatakan kamu salah, aku yang benar. Ada yang benar, tetapi yang berbeda denganku belum tentu salah gitu kan. Bahkan masih dapat kesempatan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan itu bisa menjawab kenapa para ulama bersikap demikian, aku yang benar, kamu yang salah. Enggak seperti itu para salaf dahulu. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa kita teladani hari ini dari para ulama. Sudah Isya atau belum? Belum. Ya, mau apa? Waalaikumsalam. Ya. Pertanyaannya waktu Nabi mengajarkan ayat itu apakah memang
kalau yang pakai bismillah itu ayat ke-7-nya jadi ayat ke-6 sama. Iya, jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada sahabat beda-beda ini cara membacanya itu beda-beda gitu. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian dihimpun oleh para ulama qiraat itu. Nah, nanti para ulama qiraat yang menghimpunnya berdasarkan riwayat yang sampai kepadanya, akhirnya ditetapkan inilah riwayatnya Imam Fulan gitu kan. Nah, dasar dalilnya itu ada di dalam Sahih Bukhari. Mungkin pernah saya sampaikan di sini atau di majelis yang lain. Dalam Sahih Bukhari itu hadis Hisham ibn Hakim ibn Hizam namanya. Beliau itu ketika sholat membaca surah Al-Furqan, cara membacanya beda dengan yang dibaca oleh Umar bin Khattab gitu kan. Marah beliau, kata Umar bin Khattab, "Kitu an aqa'a alaihi." Aku hampir saja mau hajar dia nih. Bacaannya beda sama yang aku baca gitu kan. Fatasabbartu alaihi, tapi aku menyabarkan diriku atas Hisham bin Hakim bin Hizam ini. Setelah sholat, falababtu alaihi biridaih, maka kemudian aku tarik dia dengan ridanya itu, jadi selendang itu ditarik, mungkin kecekek sih siapa Hisham bin Hakim bin Hizamnya sampai kecekek. Sini kamu. Manil ladzi aqra'a hadhihi surah alaik, yang membacakan surah ini kepada Anda dengan cara yang Anda baca ini siapa gitu kan. Kalau Rasulullah aqra'ani bihadza gitu. Rasulullah yang membacakan surah ini kepadaku demikian gitu kan. Qala kadzabta, bohong gitu ya kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Akhirnya ditarik sampai ke Rasulullah, ini nggak dilepas ini. Ketika sampai di hadapan Rasulullah melihat Hisham bin Hakim bin Hizam ini keadaannya demikian. Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna hadza qad qara'a bi ghairi ma aqra'tani alaih." Orang ini telah membaca surah dengan cara membaca yang beda dengan yang engkau ajarkan kepadaku gitu kan. Kata beliau, engkau yang ngajarin begitu caranya gitu kan. Rasulullah belum menjawab. Arsilhu ya Umar, lepasin dulu nih anak orang, kesian ini gitu kan. Kecekek dari tempat anunya sampai di hadapan Nabi gitu. Setelah dilepaskan, Nabi mengatakan Iqra ya Umar gitu. Atau yang lebih dahulu Hisham dulu disuruh baca Iqra ya Hashim, baca surah Al-Furqan. Ketika dibaca, Nabi mengatakan hakadha unzilat, seperti ini diturunkan. Walan ya Umar Iqra anta gitu kan, baca kamu gitu. Dibaca kemudian oleh Umar bin Khattab, wa hakadha unzilat, demikian pula surah ini diturunkan sama seperti yang engkau baca. Jadi diturunkan sebagaimana yang dibaca oleh Hisham bin Hakim bin Hizam, dan diturunkan juga sebagaimana yang dibacakan oleh Umar bin Khattab tadi. Cara membaca yang diajarkan kepada oleh Nabi kepada Hisham bin Hakim bin Hizam berbeda dengan cara membaca yang diajarkan kepada Umar bin Khattab. Kemudian Nabi mengatakan innal Qur'ana nazalat ala sab'ati ahruf. Quran itu turun dalam 7 huruf kata Nabi. Nah, nanti para ulama beda pendapat lagi tentang penafsiran 7 huruf ini apa, khilafnya panjang lagi gitu. Quran turun dengan 7 huruf, kata Nabi apa? Faqra'u ma tayassara minhu, baca yang paling mudah gitu. Karena Nabi ini menyesuaikan dengan dialek para sahabat di masing-masing tempat gitu kan. Yang mudah bagi suku Arab dialek ini gitu, itu yang kemudian diajarkan oleh Nabi cara membacanya. Sehingga dalam hal ini tadi kembali kepada pertanyaan antum tadi, bahwasanya memang Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara membaca Al-Quran itu kepada para sahabat ini berbeda-beda, ya. Melihat sambil kemudian melihat kondisi mana yang paling mudah bagi sahabat tersebut untuk dibaca gitu. Yang mana nanti pada kaidah dasarnya nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Muzammil itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca Quran itu yang mudah bagi Anda. Yang caranya paling mudah bagi Anda itu gimana? Kalau di dalam riwayatnya Imam Warash dari Nafi itu kan ada mad jaiz munfasil itu dibaca panjang 6 harokat. Nah, bagi yang sulit karena nafasnya nggak nyampe gitu ya, baca dengan riwayatnya Imam Hafiz. Yang di situ di riwayat Imam Hafiz ada kelonggaran
untuk membaca mad jaiz munfasil itu lebih pendek daripada 6 harokat. Ada apa di dalam tariknya Imam Al-Imam Asy-Syatibi itu 2 dan 4 gitu kan mad jaiz munfasilnya. Nah, nanti di dalam tariknya bukan 2, 4 dan 6. Nah, di dalam tariknya Imam Ibnul Jazari di Thayyibatun Nasyr itu mad jaiz munfasil itu 2, 4, 6. Jadi boleh ada 2 harokat untuk membacanya, meskipun hal tersebut adalah bacaannya itu mad jaiz munfasil. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan keringanan dalam membaca Al-Qur'an ini seperti itu. Kiranya sudah habis waktu ini ya. Waktunya sudah sampai Isya. Insya Allah di pekan yang akan datang akan kita lanjutkan mengenai pembahasan ini, dan pertanyaan yang terkait dengan ini ataupun yang lain silahkan nanti juga ditanyakan di pekan yang akan datang. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.